Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, mari masuk. Selamat sore Bu. Sore. Oke, silakan duduk. Duduknya dinyamanin dulu. Sudah Bu. Sudah. Oke. Dengan siapa? Saya Livia Bu. Livia. Sebelumnya Livia sudah kenal Ibu? Belum. Oke, perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Uti. Mungkin Livia bisa panggil Bu Uti. Oke Bu Uti. Ya. Ini ada kelas atau bagaimana ya? Iya, tadi habis kelas Bu. Terus kelasnya sudah selesai apakah? Sudah selesai. Tadi itu kelasnya ini pengembangan pribadi konselor Bu di lantai 3. Tadi makulnya Pak Dimas. Oh, oke. Terus tujuan Livia kesini ada apa? Saya mau melakukan sesi konseling Bu. Konseling. Sebelumnya apakah sudah pernah melakukan konseling? Belum, ini yang pertama. Oh, yang pertama kali ya. Terus menurut Livia konseling itu seperti apa sih? Kayak sesi curhat mungkin ya Bu, kayak saya curhat ke ibu gitu. Ya, apa yang dibilang Livia emang benar. Jadi proses konseling itu di mana ibu sebagai konselor dan Livia sebagai konseling. Di sini ibu membantu Livia untuk menyelesaikan masalah, tapi permasalahan itu Livia sendiri yang menyelesaikannya. Seperti itu. Oke. Paham Bu? Nah, oke. Jadi sebelum kita melakukan proses konseling, di sini ibu menjelaskan dulu. Untuk kita melakukan konseling ini dicukupkan waktu sekitar 45 menit. Apakah cukup? Cukup Bu. Jadi sebelum itu apakah Livia merasa nyaman atau bagaimana? Iya. Sepertinya seperti masih tegang ya, belum. Iya Bu, soalnya saya masih takut gitu Bu cerita. Saya mungkin kebiasaan saya ya Bu buat kayak mendem permasalahan saya sendiri, apa yang saya rasakan juga kayak saya itu selalu takut buat cerita ke orang Bu. Tapi karena emang kali ini saya sudah benar-benar bingung untuk menyelesaikan masalah saya seperti apa, jadi saya datang ke ibu gitu. Jadi Livia sering menundam semuanya ya. Iya. Susah untuk terbuka pada orang lain. Gitu. Oke, ibu jelaskan dulu. Jadi Livia tidak perlu takut untuk bercerita karena di sini ada dalam konseling ini ada beberapa asas. Nah, yang ibu mau jelaskan di sini ada asas kerahasiaan, keterbukaan. Asas keterbukaan itu Livia cuma ibu sebagai konselor dan Livia sebagai konseli, dan di ruangan ini cuma kita berdua yang tahu ya. Jadi Livia tidak perlu takut dan malu untuk bercerita. Livia bisa bercerita apapun itu. Jadi Livia cerita semuanya tanpa Livia harus takut, tanpa Livia harus takut orang lain tahu, karena di sini cuma ibu dan Livia yang tahu. Nah, terus asas kesukarelaan, di mana Livia datang ke sini tujuan konseling memang benar-benar dari diri Livia sendiri, bukan karena paksaan orang lain atau karena tuntutan orang lain. Jadi di sini benar-benar Livia yang datang sendiri ya. Iya benar. Terus ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan cuma ibu dan Livia yang tahu. Nah, jadi di sini hanya kita berdua yang tahu nanti selama proses konseling itu. Jadi Livia untuk tidak usah takut dan ragu untuk ingin bercerita, karena di sini hanya kita berdua yang tahu. Hanya Livia, ibu dan Tuhan yang tahu. Jadi bagaimana, Livia sudah merasa nyaman atau masih ada ketakutan untuk bercerita? Nah Bu, saya sudah merasa lebih ingin bercerita, lebih ingin terbuka lagi. Ya. Apakah sudah nyaman nih? Iya sudah Ya. Oke, jadi kita mulai ya. Oke, jadi Livia bisa bercerita apa tujuan Livia sampai datang ke sini. Oke,
Jadi saya itu beberapa hari, bukan beberapa hari sih, kayak udah lama, beberapa minggu tuh saya merasa kesulitan untuk membagi waktuku, karena kayak saya tuh punya banyak tugas, seperti kayak tugas-tugas kuliah gitu. Saya juga mengikuti organisasi. Nah, di organisasi tersebut saya juga punya tugas gitu, Bu. Saya tuh kesulitan untuk membagi waktu juga, kayak saya sadar saya sulit untuk membagi waktu, tapi saya tuh cenderung kayak kalau misalnya ada waktu yang kosong, ada hari di mana saya nggak ada tugas, saya tuh nggak mengerjakan tugas yang sebelumnya gitu loh, Bu, yang biar besok gak keteteran gitu. Saya tuh enggak, saya lebih milih buat kayak ya udah deh istirahat aja gitu. Soalnya saya tuh lebih ke kayak apa ya, kayak karena emang perasaan saya kayak ya udah deh besok aja gitu, bisa kok besok gitu. Itu saya jadi keseringan kayak mepet deadline gitu loh, Bu. Mepet deadline terus kayak dan tugas saya tuh kayak nggak maksimal gara-gara saya kerjanya mepet deadline. Terus banyak kok, ada juga beberapa tugas yang memang nggak bisa saya kerjakan karena ya itu tadi tugasnya bertabrakan deadline-nya. Jadi di sini Livia susah untuk membagi waktu ya, dimana Livia susah untuk membagi waktu buat diri sendiri dan buat ya hal-hal yang di luar, dimana Livia susah untuk membagi waktu antara tugas, organisasi, dan karena berantakannya waktu itu Livia jadi menunda-nunda. Jadi iya, Bu, benar banget. Jadi saya tuh kalau semisal ada tugas ya, Bu, ya ada tugas satu aja gitu, Bu, saya tuh kayak ya udah deh besok aja bisa gitu. Nah, karena pikiran saya kayak gitu tuh kayak ketumpuk terus, Bu. Nah, kalau udah ketumpuk saya tuh kayak aduh banyak gitu loh. Jadi kayak mau nyelesain juga ini mau dari mana gitu. Terus jadi kayak dari diri saya sendiri juga kayak aduh ini udah banyak, terus kerjanya kayak gimana, terus apa bisa gak ya ngerjainnya gitu. Akhirnya tetap saya kerjain, tapi ya gitu, Bu, gak maksimal gitu. Oke, jadi tadi Livia bilang sering menunda-nunda pekerjaan. Nah, saat semisal Livia sudah waktunya ingin mengumpulkan tugas, sedangkan tugas itu belum selesai karena Livia sering menunda-nunda tugas. Nah, saat pengerjaan tugas itu dan dengan mepetnya waktu, itu Livia bingung dan jadi malah pikirnya udah ketumpuk. Nah, saat pengerjaan tugas itu apakah Livia bisa dengan waktu yang sesingkat itu? Apakah Livia yakin dengan tugas itu sudah maksimal atau bagaimana? Sebenarnya kalau di waktu yang sesingkat itu jadi kayak apa ya, Bu, saya kan kerjanya mepet deadline gitu ya, jadi kan waktunya itu kayak singkat banget. Nah, itu sebenarnya bisa, tapi kok lebih memaksakan gitu loh, Bu, memaksakan diri saya juga, memaksakan tugas saya juga, jadi nggak maksimal juga gitu. Pengumpulannya juga nggak maksimal, maksudnya nggak sesempurna kalau saya mengerjakan dari jauh-jauh hari. Ibu ingin bertanya, saat berantakannya jadwal, saat Livia susah untuk membagi waktu itu mulai dari kapan? Mulai dari saya semester 3. Mulai dari semester 3. Oh, jadi dari kegiatan organisasi ini Livia aktifnya mulai dari semester 3. Makanya bisa bentrok dengan seperti tugas-tugas Livia sendiri. Seperti itu ya? Iya, saya memang mengikuti organisasi itu dari semester 3. Nah, awalnya itu saya masih bisa kayak apa ya, oh ya udah ini ada tugas yang kita kerjain, terus besoknya ada tugas organisasi, ya udah kita kerjain gitu. Lama kelamaan itu saya di hari yang sama ada tugas waktu kuliah, ada tugas dari kuliah, ada juga tugas dari organisasi ya, Bu. Nah, sebenarnya itu waktu deadline-nya semisal kayak tugas kuliah itu masih minggu depan.
Nah tugas organisasi itu hari itu juga deadline-nya Bu, jadi saya lebih mendahulukan organisasi, maksudnya lebih mendahulukan tugas organisasi karena memang tugas dari kuliah itu kan saya pikirnya masih deadline-nya minggu depan gitu, jadi yaudah deh besok aja gitu Bu. Nah tapi karena memang di hari itu saya udah mengerjakan tugas organisasi, besoknya mau mengerjakan tugas kuliah ini ketunda karena memang saya mengerjakan tugas yang lain yang dimana dia itu mepet, dia itu deadline di hari itu gitu Bu. Jadi di tugas yang sebelumnya yang tadi bentrokan dengan organisasi itu mundur terus gitu, jadi kayak lama-lama lupa gitu Bu, karena saya mengerjakan tugas yang di hari itu deadline juga gitu. Jadi karena sudah terlalu sering dan banyaknya tugas-tugas itu, jadi terus-terusan seperti itu ya. Nah itu yang membuat Livia jadi bingung harus mulai dari mana, karena pikirannya sudah kayak sudah ketumpuk, jadi sudah banyak juga yang dipikirkan, jadi malah kemana-mana. Iya benar Bu, kayak susah gitu loh Bu ngerjainnya gitu, soalnya kan mepet deadline juga gitu. Terus saya kan ngelihat tugas banyak banget itu kayak gimana ya Bu, kayak ini gimana ngerjainnya gitu, selesainya kapan gitu Bu. Nah oke, dari yang sudah Livia ceritakan dengan berantakannya waktu, tapi juga tekanan dari organisasi ya mungkin ya, jadi itu yang membuat Livia pusing harus mulai dari mana dan bingung juga. Nah dari yang Livia ceritakan tadi, apa sejauh ini apa yang udah Livia lakukan untuk menghadapi situasi yang Livia rasakan? Jadi dulu itu saya pernah Bu buat jadwal gitu ya Bu, pernah buat jadwal, jadi satu hari itu saya ngerjain satu tugas organisasi, satu tugas mata kuliah gitu Bu. Dan saya namain kalau misalnya itu kalau tugas organisasi yang pertama itu misalnya buat rundown acara gitu, terus itu di sorenya, kemudian di malamnya saya jadwalkan buat ngerjain satu tugas mata kuliah gitu Bu. Itu udah saya laksanain selama 1 minggu gitu Bu, tapi lama-lama itu kayak kehalang males juga, soalnya pikiran saya itu ya udah deh besok aja bisa gitu, besok aja deh, besok 3 nggak apa-apa, tapi ternyata di besoknya itu saya males buat 3 bahkan, jadi kayak ketiga-tiganya tuh nggak jalan sama sekali gitu Bu. Yang saya tunda nggak jalan, yang jadwalnya hari itu juga nggak jalan gitu Bu, karena memang kelamaan kan males juga, terus semangat saya itu turun gitu Bu. Jadi dari yang Livia ceritakan tadi sudah bagus untuk Livia dengan membuat jadwal. Nah pelan-pelan juga nanti waktunya bisa teratur lagi. Tapi karena sudah saking Livia dulu tekanan banyaknya tugas dan sering menunda-nunda juga, jadi itu membuat Livia untuk menggampangkan sesuatu pekerjaan itu dengan cara menunda-nunda, dengan selalu kayak mengentengkan apa yang nanti ingin dilakukan. Itu Livia mikirnya kayak nanti aja, intinya Livia menunda-nunda terus. Nah dari situ banyaknya tekanan dan kebingungan yang Livia rasakan. Nah itu yang akhirnya membuat Livia semangatnya itu menurun ya, karena kebingungan juga harus mulai dari mana, mengaturnya seperti apa. Jadi itu yang membuat semangat Livia jadi turun. Nah terus di sini selama proses itu berjalan, yang Livia mengatur jadwal, apakah beberapa hari itu setelah Livia menjalankan seperti itu, apa yang Livia rasakan? Yang saya rasakan, saya lebih ini sih Bu, kayak nggak tergubuk-gubuk gitu loh Bu. Kalau misal ada tugas lagi, maksudnya kalau misal nanti malam deadline tugas gitu, itu pasti ketika saya sudah menerapkan jadwal tadi ya Bu, itu misalnya nanti malam itu deadline. Nah hari ini tuh saya udah nggak panik, udah nggak kayak buru-buru juga
Jadi saya tuh tinggal kayak ngecek aja yang kurangnya itu gimana, tinggal saya lengkapin, atau biasanya tuh bahkan nggak ada yang kurang gitu, tinggal ngeceknya aja udah selesai, udah merapikan, udah langsung saya kumpulin gitu Bu. Jadi sebenarnya awalnya itu sudah mulai teratur ya, tapi karena sudah terlanjur turunnya rasa malas, kurangnya rasa malas, itu membuat Livia lebih kayak ke pasrah sebenarnya. Pasrah kayak ya sudah, yang penting saya mengumpulkan, yang penting saya menyelesaikan. Tapi sebenarnya kalau Livia bisa untuk kembali untuk menata lagi dan untuk kembali menjadwalkan lagi dari penjadwalan waktu itu, apakah Livia menjadwalkan itu sebelum bangun tidur dan selanjut ke step-step lainnya atau bagaimana? Enggak sih Bu, saya nggak yang kayak bangun tidur sampai bangun tidur lagi, tapi saya cuma jadwalin di satu hari itu mau ngerjain 2 tugas gitu, dengan saya namain tugasnya tugas apa kayak gitu Bu. Nah itu efeknya emang misal ya Bu, saya kan nggak saya jadwalin jam-jamnya. Nah itu efeknya kayak ya udah deh sekarang nonton dulu, nanti bisa gitu, nggak harus sore ini, nanti bisa. Padahal kan sebenarnya target saya itu sore kerjain tugas organisasi, malam tugas matkul. Nah saya itu kayak sorenya karena saya pusing gitu Bu ya, dalam sehari itu capek kegiatan, udah deh istirahat aja, nonton gitu. Soalnya saya nonton di YouTube gitu. Nah itu kayak saya nggak sadar makin berlarut-larut di HP saya gitu Bu, di sosmed juga, di YouTube juga gitu. Nah itu yang membuat saya nantinya itu sampai malam, sampai saya mau tidur, akhirnya saya udah ngantuk gak jadi kerjain kayak gitu. Oke. Jadi di sini yang bisa Ibu kasih masukan buat Livia. Nah di sini untuk jadwalnya mungkin bisa Livia membuat untuk dari bangun tidur sampai nanti kembali malam lagi, agar bisa tersusun lagi, agar bisa lebih tersusun, awalnya seperti apa, nanti akhirnya bagaimana. Kalau Livia membuat hanya pas pertengahan saja dan akhir, itu nanti malah waktunya kita tidak bisa untuk menargetkan nanti awal itu seperti apa, kita kerja apa aja yang kita buat di nanti setelah kita bangun tidur itu. Jadi di sini nanti Livia kembali untuk membuat jadwal dengan dari awal Livia bangun tidur sampai nanti Livia akan tidur. Nah dari situ nanti kita bisa lihat bagaimana tersusunnya lagi yang akan Livia mau lakukan, bisa tersusun lagi. Oke, jadi kayak gitu ya Bu. Jadi saya buat jadwal itu dari saya bangun tidur, misalnya saya bangunnya jam 5 gitu, saya mandinya jam berapa kayak gitu. Jadi saya tentuin saya mandinya jam berapa, saya berangkat ke kampusnya jam berapa kayak gitu Bu. Ya seperti itu. Oke. Terus tapi dalam satu hari itu boleh nggak Bu saya ambil kayak 1 jam atau 2 jam itu buat diri saya sendiri, kayak misalnya kan saya dari pagi itu ada kegiatan, misalnya bantu ibu gitu, terus siang sampai sore itu saya kuliah. Nah kan saya ada waktu misalnya dari jam 6 sampai jam 10 gitu Bu, kan saya nyampe rumah jam 7. Boleh nggak Bu kalau semisal saya pakai 1 jam aja itu buat istirahat, kayak misal bukan istirahat tidur sih Bu, tapi saya pakai buat nonton YouTube gitu Bu, kayak merefresh pikiran saya dari kegiatan-kegiatan di satu hari itu gitu loh Bu. Tapi nanti saya alarm lagi, kalau semisal udah 1 jam saya alarm lagi buat langsung ngerjain tugas. Boleh nggak Bu kayak gitu? Sangat boleh sekali, malah sudah bagus dan memang sudah bisa untuk menunjukkan perkembangan nantinya. Nah dari yang Livia tadi ngomong, kalau pas karena penundaan pengerjaan tugas itu, Livia memakai waktu buat nonton, yang awalnya Livia memakai waktu beberapa menit atau setengah jam atau 1 jam, tapi jadi malah lupa sama tugasnya. Nah sebenarnya itu boleh, dan malah kita emang bagus dan harus untuk memberikan waktu buat diri kita sendiri.
Tapi kita harus memang lebih menjadwalkan lagi dengan yang tadi Livia bilang untuk nanti ingin memasang alarm untuk Livia tahu nanti waktunya untuk berhenti nonton dan melanjutkan aktivitas kembali. Nah itu sangat-sangat boleh sekali. Terus kalau misal mungkin di hari-hari pertama, hari kedua saya masih semangat ya Bu, tapi kalau misal semangat saya makin lama makin turun, gimana Bu buat bangkitin semangatnya lagi, atau saya harus cari motivasi gimana ya Bu kira-kira? Apakah sebelumnya Livia sudah pernah berikan self reward? Belum Bu. Belum ya. Nanti untuk jadwal yang sudah tersusun kembali yang Livia bikin yang baru lagi ya, dari awal bangun tidur sampai nanti ingin kembali tidur. Nah coba nanti setelah sudah tersusunnya jadwal, nah jika Livia dalam 1 minggu itu sudah bisa untuk mengatur yang sesuai jadwal Livia susun, nah nanti Livia bisa memberikan self reward buat diri Livia sendiri, dimana semisal selama seminggu itu Livia berhasil, nah Livia itu bisa memberikan sesuatu buat diri Livia sendiri. Nah sepertinya biasanya memang setiap orang kan beda-beda ya. Sepertinya biasanya saat sedang malas atau mungkin sedang lagi ada situasi di mana lagi di situasi bingung dan kita ingin mencoba untuk nanti bisa membuat hal yang berantakan menjadi tidak berantakan. Nah setelah kita melakukan itu, selama kita menargetkan sendiri selama 3 hari, biasanya seminggu, sebulan, setelah kita sudah bisa berjalan selama seminggu itu, aku mau deh nanti kalau setelah aku berhasil ngelakuin ini, aku mau deh nanti beli coklat, aku mau deh nanti mau jalan-jalan, mau me time, mau healing, mau nonton. Pokoknya kita nargetin sendiri apa hal yang kita suka, apa yang mau kita lakukan. Nah itu nanti kita bisa melakukan self reward buat diri kita sendiri, apa yang Livia mau, dan self reward itu apa yang Livia ciptakan. Oh gitu ya Bu, jadi saya bisa buat jadwal dalam sehari dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tapi saya tetap boleh dalam sehari itu pakai 1 jam, maksudnya jadwalin 1 jam aja buat kayak diri saya sendiri, misalnya istirahat, buat nonton YouTube, buat scroll IG kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya semangat saya makin turun, jadi saya itu sebelum waktu saya sudah buat jadwal, saya harus nentuin juga self reward buat diri saya gitu ya Bu? Iya benar sekali Livia. Dan dalam nanti untuk menyusun jadwal, seperti Livia ingin menonton, seperti punya waktu 1 jam buat diri sendiri, nanti dibantu dengan Livia mengatur jam alarm. Ya agar apa? Supaya kalau kita cuma menjadwalkan biasanya kan mungkin lewat HP atau kertas yang kita tempelkan di dinding ya, biasanya itu kita bisa saja lupa saat kita sudah mengambil waktu buat kita. Kayak semisal Livia menonton, nah itu sudah bisa Livia lupa kalau wah ini udah kelewat dari yang apa yang targetin. Jadi Livia bisa membantu dengan membuat jam alarm supaya bisa teringat, dan Livia bisa tahu kalau ini memang sudah waktunya untuk Livia stop dengan kegiatan nonton dan melanjutkan kegiatan lainnya, seperti itu. Saya paham Bu, makasih ya Bu. Ya, bagaimana perasaan Livia setelah bercerita, dan apakah masih ada sesuatu yang ingin Livia ceritakan? Diceritakan atau ditanyakan lagi sih sudah cukup ya Bu, karena saya sudah sangat paham sekali dengan yang Ibu terangkan tadi. Saya juga udah tahu gimana solusi yang tepat buat menyelesaikan masalah saya sendiri juga. Terus yang saya rasakan sekarang juga udah lega, dan juga saya udah senang sih Bu, karena memang saya udah gak bingung lagi gitu. Saya pengen buat menerapkan tadi saran-saran dari Ibu, buat menjalankan tadi saran dari Ibu, penugasan dari Ibu tadi, buat jadwal, terus buat alarm, terus buat self reward juga. Saya pengen menerapkan itu juga sih Bu. Benar sekali Livia, seperti itu ya. Dan ini sudah tidak rasa ya, waktunya sudah 45 menit. Nah nanti setelah
nanti Livia mencoba untuk menjalankan penjadwalan apa yang Livia susun. Nah nanti semisal kalau memang kita masih perlu untuk waktunya, nanti kita bisa janjian untuk ketemu lagi dan sambil kita membicarakan perkembangan apa yang sudah Livia lakukan. Kalau buat ketemu lagi mungkin bisa minggu depan ya Bu, di hari yang sama, di jam yang sama juga Bu. Oke, Bu bisa nggak kira-kira? Bisa. Jadi Livia bisanya di hari apa? Di hari, sekarang kan hari Senin ya Bu ya, Iya. mungkin di hari Senin juga di jam, tadi saya jam 1 free sih Bu, jadi saya jam 1 Di hari Senin minggu depan jam 1. Nah kebetulan juga saya jadwalnya itu memang lagi santai-santai saja ya. Jadi bisa kita nanti ketemu di minggu depan. Ini sudah sepakat ya Livia? Iya. Oke, kita ketemu kembali di minggu depan dengan kita lihat perkembangan Livia seperti apa dan apa yang harus kita obrolkan lagi ya. Ya jadi saya rasa kayaknya sudah cukup ya Livia. Makasih ya Bu buat bantuannya sama waktunya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.